Gustav merasakan beberapa sosok mendekat dengan cepat. Tanpa ragu, dia segera melompat masuk ke dalam kolam mengikuti Xiao Huang. Dalam sekejap, air kolam meresap ke dalam tubuhnya. Xiao Huang hilang tanpa jejak. Gustav merasakan tubuhnya terus tenggelam. Dia berusaha mencari keberadaan Xiao Huang di dalam air, namun dia tidak menemukannya. Gustav merasa panik. Kemana perginya Xiao Huang? Dalam pemandian naga sangat dalam kolamnya. Di permukaan tidak ada jejak Xiao Huang. Gustav hanya bisa menyelam lebih dalam untuk mencarinya. Kolam ini mengandung peluang besar, tetapi juga penuh bahaya. Gustav sudah menganggap Xiao Huang sebagai sahabat dan rekan. Tentu saja dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Xiao Huang. Dia terus menyelam ke kedalaman. Berkali-kali dia ingin berteriak memanggil Xiao Huang, tetapi suaranya selalu tertelan oleh derasnya air. Di permukaan kolam pemandian naga, Ji Siking, Wei Ying, dan beberapa orang lainnya juga melompat masuk. Namun mereka tidak tenggelam seperti Gustav. Sebaliknya, mereka duduk bersila. Tubuh mereka melayang di atas permukaan air. Aura kuat dari mata air mengalir ke tubuh mereka dan membentuk pusaran di sekitar mereka. Pusaran terbesar terbentuk di sekitar Ji Siking, diikuti oleh Wei Ying dan seorang pemuda berjubah Tao. Sementara 5 orang lainnya hanya memiliki pusaran kecil. Di tepi kolam pemandian naga, Tuan Jingsui berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya yang dingin mengamati semua yang terjadi. Dia menyadari kalau Gustav dan makhluk spiritual itu telah menghilang. Mata Tuan Jingsui menjadi kelam dan dingin. Bagaimana mungkin? Mereka jelas-jelas baru saja masuk. Kesadaran Tuan Jingsui menyebar ke segala arah, bahkan masuk ke dalam kolam pemandian naga. Tetapi dia tetap tidak menemukan jejak mereka. Dia bergumam, "Ini aneh sekali." Ji Siking dan Wei Ying juga terus mengawasi sekitar. Mereka berusaha mencari keberadaan Gustav, tetapi tidak ada tanda-tandanya. Gustav seperti menghilang dari dunia ini. Jingsui berkata kepada yang lainnya, "Kolam pemandian naga dahulu merupakan tempat minum bagi binatang buas purba. Konon, seekor naga ilahi pernah tinggal di sini selama 1000 tahun, sehingga air kolam mengalami mutasi. Bagi para kultivator, air ini memiliki spiritualitas yang luar biasa. Bahkan, kolam pemandian naga mengandung banyak teknik kultivasi, serta pengalaman dari para ahli terdahulu. Kalau kalian bisa merasakannya dengan baik, pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Namun, ingatlah, kolam pemandian naga tidak hanya membawa kesempatan, tetapi juga penuh bahaya. Air di dalamnya bisa berubah menjadi lahar, awan petir, air sedingin es, atau bahkan lautan pedang. Tingkat bahayanya akan meningkat seiring dengan kekuatan kalian. Kalau tidak sanggup menahannya, segera keluar. Kalau tidak, kalian akan terjebak di dalam selamanya. Ini bukan ancaman, melainkan peringatan yang sangat serius. Kalian hanya punya waktu 3 hari. Selama bertahun-tahun, hanya belasan orang yang sanggup bertahan selama 2 hari penuh. Sedangkan yang bisa bertahan selama 3 hari, hampir tidak ada. Aku akan berjaga di luar. Kalau terjadi sesuatu, panggil aku." Setelah berkata demikian, Tuan Jingsui berjalan keluar. Kalau Gustav tidak ada di dalam kolam pemandian naga, maka dia pasti masih berada di luar. Ini adalah kesempatan bagus. Saat tidak ada orang lain, dia bisa mencari cara untuk menyingkirkan bocah itu. Di kedalaman 100 meter di bawah kolam pemandian naga, ada kegelapan yang tiada batas. Gustav merasakan wajahnya sedikit memerah. Meskipun seorang kultivator tidak takut tenggelam, tetap saja berada di dalam air terlalu lama terasa tidak nyaman. Kalau dia tidak segera menemukan Xiao Huang, ini akan menjadi masalah besar. Tiba-tiba, Gustav merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Suara raungan naga bergema di benaknya. Benar, ini adalah kolam pemandian naga.
Di dalam tubuhnya terdapat bayangan naga darah yang tentu saja memiliki hubungan erat dengan naga. Dengan demikian, kolam pemandian naga seharusnya menjadi wilayahnya. Tanpa ragu, Gustav melepaskan bayangan naga darah dari tubuhnya. Sekejap, cahaya merah menyala keluar dari tubuhnya. Suara gemuruh naga memenuhi kolam dan membuat airnya kembali bergolak. Naga darah melilit tubuh Gustav, gemetar seolah sangat bersemangat. Lalu, naga darah meludahkan sesuatu menyerupai gelembung yang langsung menempel pada tubuh Gustav. Perasaan sesak dan tidak nyaman yang tadi dirasakan Gustav pun langsung menghilang. Kini, Gustav merasa seperti berjalan di daratan. Dengan penuh kegembiraan, Gustav segera bertanya kepada naga darah, "Apakah kau tahu di mana Xiao Huang?" Naga darah mengangguk pelan, lalu melesat ke arah selatan. Gustav mengikutinya, dan dia menyadari bahwa di dalam air ini tubuhnya terasa lebih ringan. Bahkan pengendalian energi di dantiannya menjadi jauh lebih mudah. Setelah 1 menit, naga darah berhenti. Gustav terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Dia tiba di sebuah istana bawah laut. Namun istana ini sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah puing-puing reruntuhan. Kemegahan masa lalunya sudah hilang. Gustav menoleh ke arah naga darah. Di mana Xiao Huang? Namun, dia melihat naga itu justru menatap tajam ke satu arah. Di sana terdapat sebuah piringan formasi raksasa. Itu adalah formasi kuno. Mata formasi ini bahkan dibentuk dari 6 kerangka binatang buas. Kerangka-kerangka itu begitu besar, meskipun hanya tulang belulang, namun tetap memancarkan aura yang membuat Gustav merasa gentar. Mereka pasti binatang buas purba. Tapi, kenapa binatang purba ini bisa berada di sini? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa mereka menjadi bagian dari formasi ini? Butuh kekuatan macam apa untuk melakukan hal ini? Saat Gustav masih bingung, dia melihat sesuatu di tengah formasi. Benda itu berbulu tebal, bersinar dengan cahaya 7 warna. Raungan rendah dan penuh amarah terus terdengar. Itu Xiao Huang. Namun, ekspresi Xiao Huang penuh dengan rasa sakit. Matanya terlihat sangat buas dan menyeringai seolah sedang menahan penderitaan yang luar biasa. Gustav melangkah maju, tetapi sebelum dia mencapai area formasi, sebuah penghalang tak kasat mata tiba-tiba muncul. Tubuh Gustav langsung terpental oleh sebuah barrier yang kuat. Darahnya bergejolak. Gustav dengan susah payah menstabilkan tubuhnya. Dia baru saja hendak bertanya kepada naga darah tentang apa yang terjadi, ketika dia menyadari bahwa beberapa kerangka binatang buas kuno itu mulai bergerak. Raungan mengerikan bergema di sekelilingnya. Mata-mata tanpa bola itu menatap Gustav dengan tajam. Meskipun mereka hanya tulang belulang, tetapi tatapan itu terasa begitu dingin dan menakutkan. Tiba-tiba, salah satu kerangka binatang buas itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Gustav sama sekali tidak menyangka kalau benda itu bisa bergerak. Dengan cepat, dia mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga surgawi langsung muncul di telapak tangannya. Tanpa pilihan lain, Gustav mengayunkan pedangnya. Energi pedang yang mengamuk disertai kilatan petir meluncur deras ke arah kerangka binatang buas itu. Gelombang energi mengguncang sekitar. Pedang Gustav menghantam kerangka itu dengan keras, tetapi tidak terjadi apa-apa. Pukulan itu bahkan jauh melampaui tingkat alam Raja Suci, tetapi tetap saja tidak berpengaruh sama sekali terhadap kerangka tersebut. Gustav terkejut. Apa-apaan ini? Dalam sekejap, binatang buas itu menerkam ke arahnya, siap untuk mencabik-cabiknya tanpa ampun. Kalau gigitannya mengenai Gustav, akibatnya akan sangat mengerikan. Naga darah merasakan bahaya yang mengancam Gustav. Raungan naga pun menggema dan dengan marah naga darah menghantam kerangka itu. Di dalam kolam pemandian naga, tampaknya naga darah sudah terpengaruh oleh sesuatu.
Kini tubuhnya sudah menjadi nyata dan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kekuatannya jauh melampaui saat di luar. Terdengar sebuah suara ledakan yang mengguncang seluruh area. Kerangka binatang buas itu hancur berkeping-keping. Naga darah berdiri di depan Gustav, melindunginya dengan tubuhnya yang besar. Raungannya semakin keras, seolah-olah mencoba menekan sisa kerangka binatang buas lainnya. Saat situasi semakin tegang, tiba-tiba Xiao Huang membuka matanya. Raungan kesakitan yang memilukan menggema, gelombang suara yang kuat menyebar, membuat Gustav memuntahkan darah. Namun yang lebih mengejutkan lagi, kerangka binatang buas di sekitar tiba-tiba berlutut. Mereka seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka menyerah. Gustav terkejut. Dia tahu kalau darah Xiao Huang tidak biasa dan memiliki warisan kuno. Namun, kerangka-kerangka ini juga berasal dari zaman kuno. Bagaimana mungkin mereka tunduk padanya? Gustav menatap Xiao Huang yang berada di dalam formasi. Dia bisa merasakan penderitaan Xiao Huang. Tubuh Xiao Huang seolah-olah sedang dicabik-cabik tanpa ampun. Cahaya 7 warna yang mengelilinginya seperti 7 bilah pedang tajam yang terus menoreh tubuhnya. Gustav merasa tidak tega. Perlahan dia mendekat. Xiao Huang. Kali ini kerangka binatang buas itu tidak menyerangnya. Gustav berhasil masuk ke dalam formasi. Gustav tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia mencoba melakukan sesuatu yang biasa dilakukan manusia terhadap kucing. Ia mengulurkan tangannya, perlahan mengusap tubuh Xiao Huang. Xiao Huang dengan refleks menunjukkan taringnya yang tajam. Dia hampir saja menggigit Gustav. Tetapi ketika melihat wajah Gustav, dia langsung berhenti. Sebuah suara dingin terdengar. "Jangan sentuh aku." Gustav terkejut. Matanya membelalak lebar. Xiao Huang berbicara? Itu jelas suara manusia. Apakah evolusi tahap pertama telah membuat Xiao Huang bisa berbicara? Biasanya, hanya binatang buas kuno yang sudah mencapai tingkat tertinggi yang bisa berbicara. Namun, Xiao Huang baru saja berkembang. Betapa mengerikannya darah Xiao Huang. Suara Xiao Huang terdengar lagi. Jangan terlalu dekat denganku. Kalau tidak, kau akan terluka." Gustav langsung mundur beberapa langkah. Tapi kemudian suara Xiao Huang kembali terdengar. "Tunggu, di dalam tubuhku ada darah esensimu. Sekarang, aku membutuhkan 1 tetes lagi. Berikan padaku." Meskipun darah esensi sangat berharga, namun Gustav tanpa ragu segera mengeluarkan setetes darahnya. Saat tetesan darah esensi jatuh ke tubuh Xiao Huang, cahaya 7 warna tiba-tiba membesar dan sepenuhnya menyelimutinya. Gustav sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Gustav hanya bisa menunggu di luar, sementara suara raungan kesakitan dari Xiao Huang terus menggema di telinganya. Dia bisa merasakan kalau energi spiritual dari seluruh kolam pemandian naga mengalir dengan liar ke arah Xiao Huang. Kekuatan petir ilahi dalam tubuh Xiao Huang sepenuhnya meledak. Sebuah pilar cahaya merah menyala langsung menembus langit. Dalam sekejap, air di kolam pemandian naga mulai bergolak. Beberapa orang yang sedang bermeditasi dan berlatih di dalam kolam serempak membuka mata, lalu memuntahkan darah segar. Salah satu dari mereka berteriak, matanya dipenuhi ketakutan. "Apa yang terjadi dengan kolam pemandian naga? Kenapa aku merasakan tekanan yang begitu mengerikan?" Dia sudah melalui begitu banyak rintangan untuk sampai ke tempat ini. Dia tidak ingin mati sekarang. Orang itu menampar permukaan air dengan telapak tangannya, lalu berteriak sambil melompat keluar. "Aku harus keluar dari sini." Namun, sebelum sepenuhnya keluar, pilar cahaya merah langsung menembus tubuhnya dan dalam sekejap, tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Salah satu sudut kolam pemandian naga kini berlumuran darah. Ji King, Wei Ying, dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini, terperangah. Mereka tidak tahu apa sebenarnya
pilar cahaya itu. Tetapi kalau bisa dengan mudah membunuh seseorang setingkat jenius, maka itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Saat itu, Tuan Jingsui buru-buru datang dari luar. Matanya tertuju pada pilar cahaya yang dipenuhi petir ilahi. Dia merapal mantra dengan jarinya, lalu menutup matanya sejenak. Ketika dia membuka matanya kembali, tatapan yang biasanya tenang itu dipenuhi keterkejutan. Tidak baik, aura ini berasal dari roh binatang anak itu. Jangan-jangan roh binatang itu mengalami mutasi. Mereka ada di dasar kolam. Tatapan Tuan Jingsui dipenuhi dengan keinginan membunuh. Dari cahaya ini jelas bahwa roh binatang anak itu akan semakin kuat. Hal ini justru membuatnya semakin bernafsu. Makhluk seperti itu seharusnya menjadi miliknya, bukan dimiliki oleh seorang sampah dengan akar biasa yang bahkan belum mencapai tingkat dewa. Tuan Jingsui mengeluarkan sebuah piringan formasi, lalu melemparkannya ke dalam kolam pemandian naga. Kemudian, dia melompat ke atas piringan formasi, mencoba menggunakannya untuk masuk ke dasar kolam. Namun, begitu dia hendak menembus kolam, gelombang energi kuno tiba-tiba meledak. Aura ganas dari makhluk purba yang telah lama mati mendadak menyapu seluruh tempat. Tekanan ini bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Piringan formasi di bawah kakinya langsung hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, Tuan Jingsui yang begitu kuat justru terpental keras oleh kekuatan dari dasar kolam dan dia muntah darah. Tubuhnya terlempar jauh, membentur tebing di tepi kolam pemandian naga. Benar-benar mengenaskan. Ji Shiking dan Wei Ying benar-benar terkejut. Siapa yang menyangka bahwa sosok legendaris seperti Tuan Jingsui bisa dibuat begitu tidak berdaya oleh sesuatu yang tersembunyi di dasar kolam pemandian naga. Apa sebenarnya yang ada di bawah sana? Kenapa memiliki tekanan yang begitu mengerikan? Sementara itu, Gustav merasakan bahwa semuanya mulai kembali tenang. Cahaya yang menyelimuti tempat itu perlahan memudar, dan sesosok tubuh mulai terlihat. Tubuh itu masih kecil, sama seperti sebelumnya, tetapi warna bulunya kini sudah berubah sepenuhnya. Hitam dan kuning saling berpadu, menciptakan pola yang mirip dengan binatang buas kuno. Aura dingin dan haus darah menyelimuti sekelilingnya. Bahkan air di dalam kolam terasa semakin dingin. Bulu di tubuhnya berkibar dengan anggun, mirip jubah perang. Begitu gagah dan menakutkan. Tapi yang paling mengerikan adalah sepasang mata yang memandangnya. Dingin, tanpa emosi. Mata milik Xiao Huang yang telah berevolusi. Mata kiri berwarna biru, mata kanan berwarna merah. Mata heterokrom, dan di dalam pupil biru terukir simbol petir, seakan mewakili kekuatan petir ilahi. Sedangkan dalam pupil merah, simbol-simbol kuno yang misterius dan menyeramkan tampak berkilauan. Aura itu terasa seperti berasal dari neraka. Gustav ditatap oleh Xiao Huang yang bermata aneh. Dia bahkan merasakan ada tekanan tak kasat mata yang menyelimuti dirinya. Xiao Huang mengabaikan semua tekanan dari para ahli, bahkan bisa menelan tekanan tersebut. Dan sekarang, tekanan tak berujung yang ditelan Xiao Huang di tangga langit, tampaknya semuanya menyelimuti dirinya. Naga darah menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera melingkari tubuh Gustav. Sebuah raungan naga menggema dan langsung menghancurkan tekanan tersebut. Meskipun demikian, naga darah tetap menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda. Tiba-tiba, Xiao Huang mendongakkan kepalanya dan mengeluarkan raungan kemarahan yang mengguncang langit. Petir suci di sekelilingnya meledak dengan dahsyat. Gustav melihat dengan jelas kalau pola petir di salah satu mata biru Xiao Huang berputar terus-menerus, memancarkan kekuatan misterius yang terus meluap. Namun, ini belum berakhir. Dari tubuh berbulu Xiao Huang, muncul semburan warna merah darah yang tak berujung. Gustav seolah-olah tenggelam dalam lautan darah.
Dari dasar kolam pemandian naga, terdengar rintihan menyayat hati yang tak terhitung jumlahnya. Gustav merasakan aura pembunuhan di dalam tubuhnya bangkit sepenuhnya. Matanya perlahan berubah menjadi merah, seolah-olah niat membunuh terdalam di dalam hatinya terseret keluar. Jalan yang dia tempuh memang jalan pembunuhan, dan sekarang keadaan Xiao Huang sangat mirip dengan sensasi jalan pembunuhan. Hanya saja, aura ini lebih mendominasi dan lebih dingin. Suara gemuruh lainnya terdengar. Kedua cakar depan Xiao Huang menghantam tanah dengan keras. Dasar kolam langsung retak dengan celah-celah yang dipenuhi petir dan aura pembantaian yang ganas menyebar dengan liar. Gustav tidak ragu lagi. Dia menggenggam pedang pembunuh naga surgawi dan mengumpulkan ribuan niat pedang. Tak terhitung berapa banyak niat pedang membentuk dinding energi pedang di depannya. Awalnya, dia ingin menghentikan penyebaran retakan, tetapi tak disangka keadaan Xiao Huang kini seperti berada di ambang kehilangan kendali. Penghalang pedang itu langsung hancur berkeping-keping dan kekuatan dahsyat menghantam pedang pembunuh naga surgawi, membuat kaki Gustav terseret di tanah sambil mundur dengan cepat. Butuh lebih dari 10 meter sebelum akhirnya Gustav bisa berhenti sepenuhnya.